Udah ini apa namanya perempuannya keluar. Biasa kalau perempuan kan nongkrongnya pasti di kafe. Kalau nggak di kafe pasti di mall. Ya, habis gimana ya kalau misalnya itu emang udah dari sananya ya, udah nalurinya. Bawaan lahir. Iya, pemirsa kalau misalnya nih ya, Anda sudah melihat saya sudah bersama Ibu Sally Andriani Gantina. Nah, beliau adalah anggota DPR RI. Saya akan berikan lagi kepada Anda nih ya, hadirkan lagi ke hadapan Anda. Satu sosok yang memang sangat segar, masih muda, Amin. tetap memperjuangkan untuk kebaikan masyarakat, terutama perempuan dan anak. Iya. Benar nggak? Dan agama. Dan agama, oh tambah satu lagi. Sosial juga. Dan agama, sosial juga. Jadi kalau misalnya sekarang, sebelum nanti kita ngobrol panjang lebar gitu, ada nggak sih arti nama Gantina itu, Bu? Kalau orang Sunda bilang itu Gantina tuh gantinya siapa? Gitu kan. Oh, maksudnya itu? Iya. Gantina itu gantinya siapa? Gantinya siapa? Tapi sebetulnya nggak ada embel-embel apa-apa sih. Oh, jadi kebetulan Kebetulan aja namanya aja. Sally Andriani Gantina. Gitu. Jadi biar menandakan bahwa saya asli orang Sunda gitu. Padahal kalau misalnya bahasa Sundanya sendiri aslinya gantinya siapa? Gantinya siapa gitu. Gitu. Kalau misalnya di sini kita pantang ya ngomong umur. Enggak sih, kelihatannya aja mudah-mudahan masih 20 tahun lah. Amin, amin. Masih muda. Dulunya juga sempat menjabati sempat jadi eksekutif, jadi wakil bupati. Bupati Cirebon. Kabupaten Cirebon ya. Boleh tahu nggak begitu saat di jabatan tersebut, Ibu usianya berapa? Usia, tadi katanya boleh jemput usia. Kira-kira kepalanya aja. Di saat jadi wakil bupati saya di usia 40 tahun. Tuh kan, bener kan? Ternyata pemirsa masih usia muda, sudah menjabat sebagai wakil bupati Cirebon. Yes. Yeah. Iya, tapi tetap aja ya. Apa sih mau masuk politik? Politik itu kan naluriah ya. Jadi perempuan tidak usah takut karena sebetulnya keseharian mereka juga sudah berpolitik secara tidak langsung. Terkadang orang selalu memberikan stigma bahwa berpolitik itu menakutkan. Padahal sebetulnya berpolitik itu menyenangkan. Terkadang berpolitik itu selalu berstigma bahwa dia harus berkecimpung langsung dengan partai politik. Padahal sebetulnya tidak seperti itu juga. Peran Ibu sekarang kan di Komisi 8 DPR RI. Betul. Nah, lebih concern ke apa? Kalau sekarang, secara pribadi? Secara pribadi, saya lebih concern di urusan, kalau orang bilang Komisi 8 itu komisi dunia akhirat. Concern saya saat ini adalah urusan sosial kemasyarakatan, yang jadi lebih banyak berinteraksi dengan hubungan kemasyarakatan. Gitu. Emang itu dari dulunya maunya kalau misalnya masuk legislatif? No, passion saya dulu waktu saya di DPRD Provinsi Jawa Barat, saya pernah dua periode di Provinsi Jawa Barat. Dulu saya pernah jadi ketua komisi B perekonomian. 10 tahun di Badan Anggaran. Jadi background saya itu dulu ekonom. Jadi ini ceritanya sebelum jadi wakil bupati dulu, wakil bupati sebelumnya jadi DPRD dulu. DPRD Jawa Barat. Loh, berarti ini berkecimpungnya lagi di dunia politik sebenarnya jadi dari usia sekitar 30-an. 27 tahun. Pas waktu dibuka ternyata saya terpilih 2004, 2009. Kemudian 2009, 2014 saya kepilih lagi di dapil yang sama di Cirebon Indramayu. 2014 maju DPR RI kalah. Karena ternyata Tuhan punya rahasia lain. Saya harus transit dulu jadi wakil bupati ternyata seperti itu. Dibesarkan oleh Pak Pramono Anung, Pak Bang Andre, Bang Marwara Sirait, kemudian yang paling terpenting itu sebetulnya ada ayah angkat saya itu Pak Rudi Harsa Tanaya. Itu omnya dia Pitaloka dan dia ketua DPD partai. Tetapi yang paling terpenting di partai politik itu apa yang kita mengikuti mekanisme dan ADART partai saja karena memang yang saya sadari PDI Perjuangan itu mempunyai marwah siapapun kader-kader terbaik dia diberikan kesempatan yang sama. Nah, jadi pemirsa satu hal memang lagi saya catat bahwa kalau misalnya kita tuh merasa saya tuh bukan anaknya siapa-siapa tuh nggak boleh kecil hati. Karena kalau yang namanya udah kesempatan tuh jatuhnya garis tangannya untuk kita. Tadi kata Ibu ada garis tangannya.
itu yang memang sudah jatuhnya, kalau misalnya udah rezekinya pasti akan jadi gitu ya Bu ya. Hmm. Karena tapi memang nggak bisa juga dipungkiri, Ibu juga banyak berusaha dulu, mengikuti banyak organisasi atau aktif di masyarakat, yang nggak pernah bohong, yang namanya usaha pasti akan membawa hasil. Jangan kemana-mana, masih di Perempuan Parlemen. Kalau misalnya pada saat misalnya juga dulu menjabat sebagai wakil bupati, sekarang jadi anggota dewan. Nah, sering nggak sih Ibu mengajak perempuan-perempuan di dapil Ibu gitu ya, atau ibu-ibu atau anak-anak perempuan semua yang ada di sana, apa yang akan dilakukan udah bisa supaya kita juga bisa lebih maju perempuannya? Saya justru hari ini bergerak untuk maju ke DPR RI dalam rangka membangun dan membangun mata hati dan naluri mereka. Karena selama ini anak-anak muda di wilayah Cirebon, Indramayu itu seperti mati suri dan tertutup. Kenapa? Jadi mereka itu tidak terbangunkan bahwa sebetulnya yang bisa membangun ke depan itu adalah mereka gitu loh. Jadi model leadership selama ini kan seolah-olah menindakbobokkan anak-anak generasi muda yang ada di sana. Seolah-olah bahwa anak-anak di daerah itu hanya bisa membangun untuk mereka tuh hidup hanya untuk di daerahnya saja, tidak bisa membangun untuk daerahnya. Sebetulnya mereka bisa membangun. Maka untuk anak-anak generasi muda yang dia melek, kemudian orang-orang yang mampu dan bisa, sebetulnya tanpa uang pun, asal mereka punya keinginan, mereka bisa. Sebetulnya kalau punya keinginan dan kemauan, bukan cuma garis tangan, itikadnya baik, kita bisa. Asal kita mau kerja, gitu loh. Dan setidaknya memang niat baik dulu dan kemudian mau bekerja keras itu yang memang akan membuat sebuah keberhasilan. Kita langsung pindah ke ruangan Ibu ya pemirsa. Tapi saya minum teh dulu sama Ibu. Jangan kemana-mana, masih di Perempuan Parlemen. Ibu Sally. Paling saya ingin tahu mengenai sosok Papa, almarhum Papa. Iya. Kayaknya seorang Papa ini benar-benar sosok yang menyentuh atau masih sangat kuat di hati. Mungkin ini nggak akan pernah habis di hati Ibu gitu ya, karena sosok Papa lah yang mau membuat Ibu kuat sampai saat ini. Iya. Almarhum Papa saya itu orangnya teknokratik ya, artinya saya ini kan lahir dari keluarga biasa-biasa, bukan anak tokoh politik, bukan anak pengusaha, bukan anak konglomerat, bukan. Jadi di politik itu saya dari orang biasa-biasa dan dikasih kepercayaan oleh partai. Jadi Papa itu banyak memberikan support, kemudian dia menyatakan bahwa jabatan tertinggi di partai politik itu adalah saat menduduki posisi di DPR MPR RI. Jadi waktu saya duduk menjadi wakil bupati dan PLT bupati itu kan hanya 11 bulan. Di situ beliau menyampaikan bahwa kalau kamu bisa masuk DPR RI, Papa akan lebih suka kamu di sana gitu. Kenapa? Karena artinya kamu bisa mendedikasikan diri kamu di politik itu yang tertinggi di situ. Nah, wejangan itulah yang akhirnya mau tidak mau membuat saya berpikiran, waduh, agak berat juga nih gitu kan. Nah, kebetulan pada saat itu kan saya diperintahkan oleh partai masih menjabat sebagai wakil bupati. Dan saat itu saya disuruh mundur jadi wakil bupati dan suruh maju menjadi anggota DPR RI. Saat saya mundur jadi wakil bupati, kemudian saya pergi berangkat haji tahun 2018, baru 1 minggu di sana, pas kebetulan 3 hari lagi mau berangkat ke Armina, saya dapat telepon dari Indonesia disampaikan bahwa papa saya kena stroke masuk rumah sakit. Terus dapat kabar itu, dan posisi yang haji reguler itu kan 3 hari menjelang Armina tidak ada kendaraan dari mahtab kita, dari tempat kita menginap menuju ke Masjidil Haram. Jadi kalau kita mau ke Masjidil Haram, saya harus jalan kaki sepanjang sekitar 2 km dari tempat saya menginap ke Masjidil Haram, dan posisi itu adalah hari Jumat.
pagi itu saya nangis, kemudian saya lari begitu saja ke Masjidil Haram, kemudian saya berdoa di sana, ya Allah, kabulkanlah doa saya. Saya ingin orang tua saya sembuh, karena di situ orang tua saya, papa saya itu berharap saya ingin menjadi anggota DPR RI. Jadi pas pulang dari haji, saya memang harus mundur. Saya mundur gitu loh. Dan saya maju untuk ke DPR RI. Dan posisi papa saya itu stroke gitu kan. Stroke jantung. Dan saya hanya berdoa mudah-mudahan ayah saya sembuh. Dan kalau saya menang, saya akan berikan itu hadiah itu untuk orang tua saya gitu loh. Dan alhamdulillah Tuhan mengabulkan doa saya untuk menjadi anggota DPR RI. Dan wejangan beliau kepada saya selalu saya pakai sampai saat ini, bahwa di dalam jabatan apapun, meskipun kita di eksekutif maupun di legislatif, kita harus selalu hati-hati. Maka saya tidak berani untuk berbuat sesuatu. Dan Allah sudah memberikan kesempatan kedua, jadi ya mudah-mudahan di jabatan ini saya akan memberikan yang terbaik. Jadi saya tidak ingin mengecewakan almarhum orang tua saya. Sosok papa meninggal dunia di tahun lalu, tahun 2022. 2020 bulan Juli. Dan jabatan yang sekarang alhamdulillah terkabul dan setidaknya memang hadiah buat sang papa. Ya. Tapi kalau misalnya secara pribadi misalnya gitu ya Bu ya. Misalnya Ius nih. Ius tuh sosok papa misalnya sedang duduk di sini. Hadiah itu diberikan untuk papa. Masih ada yang ingin diungkapkan? Ya, mungkin saya akan bicara ya, Pak, Teteh akan buktikan bahwa Teteh bisa menyelesaikan jabatan ini dengan baik. Mudah-mudahan di jabatan apapun yang Tuhan berikan, Teteh bisa amanah sesuai dengan doa yang selama ini Papa doakan buat Teteh saja. Ternyata doa orang tua udah di atas segalanya. Ya, itu yang saya selalu ajarkan juga ke mereka. Saya bilang, Bunda ini Bunda sambung. Saya selalu bawa ajarkan mereka ke makam almarhum ibunya. Mamah kamu ini ya, Mama Novi ya, bahwa kalau kamu masuk surga, tiap Jumat harus bacakan doa begini-begini. Semoga Bunda Sally selalu sehat, amin, selalu sama-sama, semangat, semua amanah yang dijalankan sampai periode ini berakhir. Amin. Semoga sehat dan terus memperjuangkan apapun yang sudah direncanakan, masuk lagi ke sini, perjuangkan semuanya untuk penerus, terutama untuk penerus generasi muda yang memang nantinya akan menjadi calon pemimpin Indonesia bangsa di masa depan. Amin. Maju terus perempuan Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sehat selalu Bunda. Sama-sama Mbak Yus. Oke.